tema tetap hidup dalam bahaya. Tetap hidup dalam bahaya. Memang apa masalahnya jadi kemudian ini dianggap bahaya? Tahukah Bapak Ibu bahwa hari-hari ini kita sedang berada dalam area yang penuh dengan bahaya. Coronavirus yang orang bilang COVID-19 ini sedang membunuh banyak orang. Kita tidak tahu apa yang menjadi penyebab dari virus ini. Tetapi ini adalah bahaya yang kemudian sedang membuat banyak orang khawatir. Corona ini adalah bahaya yang sedang membuat banyak orang takut. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, persoalannya adalah bukan hanya karena virusnya yang memberi kematian, tetapi yang saya khawatir adalah kemudian barangkali setelah selesai virus ini, banyak orang percaya yang imannya bisa mati, yang harapannya bisa mati, yang kasihnya bisa mati. Kenapa demikian? Karena hari-hari ini orang sedang sibuk untuk urus dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Dan ini persoalan yang begitu luar biasa. Belum lagi ditambah dengan krisis yang berpotensi mendera hidup ekonomi daripada Indonesia dan bangsa-bangsa, yang membuat kita tidak bisa berbuat banyak, saudaraku. Kita hanya bisa berdiam di rumah, dan akhirnya kemudian seperti janda di Sarfat yang berkata kepada Elia, saya dan anak saya akan makan, dan kemudian kami menunggu hari kematian. Ini bahaya yang mematikan. Tetapi saya percaya bahwa pesan firman Tuhan hari ini akan menghidupkan saudara, meneguhkan saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya orang-orang yang mengharapkan Tuhan, apapun bahayanya, apapun persoalannya, apapun kesulitannya, dengar ini baik, Alkitab memberi garansi kepada kita. Dalam setiap janji-janjinya, dia tidak pernah biarkan kita sendiri. Tetap hidup dalam bahaya. Yuk, Kejadian pasal 7 ayatnya yang pertama. Jadi hari ini kita sampai Kejadian pasal 7 ayatnya yang pertama. Kalau saudara ingin melihat seri khotbah dari Kejadian pasal pertama, maka saudara bisa melihatnya dalam channel YouTube saya, atau di live streaming ini di belakang-belakangnya gitu. Dari hari ini kita sampai di Kejadian pasal 7 ayat yang pertama dengan tema tetap hidup dalam bahaya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Inilah yang kemudian orang sebut hari-hari ini lockdown atau karantina mandiri. Jadi ternyata ketika bahaya mendera, Allah perintahkan kita untuk dikarantina, di lockdown. Jadi ini biasa ya, lockdown, karantina mandiri. Ini bukan bahasa yang asing, ini bahasa yang lama ya, saudaraku. Ya, saudara tidak perlu terganggu dan kemudian frustrasi dengan bahasa lockdown, bahasa karantina mandiri, sebab ini bahasa yang sudah biasa. Jadi kita tidak perlu pusing, kita tidak perlu pikir ini bahasa apa ini, lalu kemudian efeknya nggak kayak gimana. Tidak perlu, saudaraku. Kita hanya perlu ikuti tuntunan, ikuti arahan, ikuti pemerintah. Katakanlah bahwa kemudian yang memerintah itu adalah yang memberi arahan pemerintah, ya kita ikuti aja, saudaraku ya dikasih Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, apa katanya? Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Jadi ketika pemerintah menyerukan untuk lakukan karantina mandiri semua keluarga, maka kita harus taat, saudaraku. Jangan kita keras kepala, jangan kita atur diri sendiri, jangan kita suka-suka kita keluar sembarang-sembarang walaupun tidak ada kesibukan yang begitu mendesak ya. Saya berdoa dan saya tentu mengharapkan supaya setiap kita, jika tidak ada kepentingan dan urusan yang begitu mendesak, ya sudah kita di rumah aja ya. Anggaplah rumah itu anggaplah rumah itu adalah bahtera ya, bahtera Nuh gitu. Supaya apa? Supaya kita
di lockdown di situ, di karantina di situ. Dan saudara berpikir begini, lalu kalau kami diam terus di rumah, lalu kamu mau makan apa? Dengar ini baik, saya tahu ada tangan Tuhan yang akan turun tangan menolong saudara. Saya tahu ada mata Tuhan yang tidak pernah berhenti melihat saudara. Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang jejaman ini. Tuhan berfirman kepada Nuh supaya dia masuk ke dalam bahtera yang sudah dibuatnya sendiri. Dan kemudian bahtera itu dibuat dengan apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu kemudian 7 hari menjelang air bah datang, Allah memerintahkan Nuh ke dalam bahtera itu. Nuh gak ngerti apa-apa. Nuh juga gak tahu apakah memang benar air bah akan datang. Tapi Nuh taat saja. Dan orang yang taat, orang yang ngikuti perintah, orang yang mau tunduk, saya pastikan dia tetap hidup dalam bahaya. Ada hal-hal yang ingin saya bagikan bagi saudara. Kenapa Nuh tetap hidup dalam bahaya? Yang pertama, Nuh tetap sibuk dan tetap serius dengan apa yang Tuhan mau. Mungkin kita di rumah ya, kita sedang di karantina ya, kita sedang di lockdown ya. Tetapi mari, dimanapun kita berada, kita harus tetap sibuk dan serius dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau adalah kehendaknya. Apa yang Tuhan mau adalah hidupi firman-Nya. Apa yang Tuhan mau adalah hidupi pujian dan doa penyembahan setiap hari. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran adalah kerinduan Tuhan, kemauan Tuhan. Dan menghidupi firman adalah kemauan Tuhan. Jadi mari kita sibuk dengan itu. Ya barangkali sebelum corona datang kita sudah terlalu sibuk dengan diri kita. Kita sudah terlalu sibuk dengan urusan dan kepentingan kita. Sudah waktunya kita di rumah, kita nggak buat apa-apa di rumah juga kan. Ya kita belajar dan terus tetap sibuk dengan Tuhan dan urusan pekerjaannya. Serius dengan pribadi Tuhan. Saya percaya dalam pandemi COVID-19 yang masih ada hari ini, engkau tetap hidup. Haleluya. Engkau tetap hidup walaupun bahaya sedang mengancam. Haleluya. Yang kedua adalah Nuh tetap mau hidup dalam tuntunan Tuhan. Apapun keadaannya, apapun situasinya, kita jangan tuntun diri kita sendiri. Kita jangan suka-suka membawa hidup kita sendiri. Mau atur diri sendiri. Lebih baik kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Itu jauh lebih baik. Engkau akan hidup dalam bahaya. Dan engkau tetap hidup dalam bahaya. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan acu tak acu dengan Tuhan. Jangan masa bodoh dengan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Peristiwa yang dialami oleh Elimelek dan Naomi ketika musim kelaparan di rumah roti. Lalu mereka berikhtiar dan akhirnya pergi ke Moab. Dan apa yang terjadi? Ketika orang tidak mau hidup lagi dalam tuntunan Tuhan. Dan hidup menurut suka-sukanya sendiri. Dia tidak lagi merencanakan sesuatu yang dirancang oleh Allah. Maka yang terjadi adalah Alkitab menceritakan Elimelek mati. Kilion dan Mahlon mati. Dan akhirnya tinggal Naomi. Yang namanya disebut manis. Tapi akhirnya dia sebut pahit. Jangan sebut aku lagi Naomi manis. Tapi sebut aku pahit. Kalau engkau tidak hidup dalam tuntunan Tuhan, saya pastikan yang terjadi adalah kepahitan mendera hidupmu. Tidak peduli seberapa banyak jumlah uang yang ada padamu. Tidak peduli sejumlah besar deposito yang sedang engkau simpan hari ini. Saya juga tidak mau tahu dan tidak peduli dengan berapa banyak pangkat, jabatan, dan kemudian setiap atribut kemegahan yang melekat dengan hidupmu. Kalau engkau tidak hidup dalam tuntunan Tuhan, engkau pasti berantakan. Engkau pasti kacau. Engkau pasti hancur.
engkau pasti tidak akan bertahan dalam bahaya. Orang kaya yang bilang, hai jiwaku, tenanglah, beristirahatlah dan makanlah, karena semua sudah terkumpul bagi engkau. Akhirnya Tuhan kasih mati. Jangan main-main, saudaraku. Hidup dalam tuntunan Tuhan penting. Ishak berikhtiar pergi ke Mesir, tinggalkan Gerar, karena dia tahu di Mesir ada makanan, ada keadaan yang lebih baik. Lalu Tuhan bilang begini, Ishak, kau tetap di sini. Ishak tunduk. Ishak tunduk dan taat dalam tuntunan Tuhan. Dia tetap menabur di tanah yang kering. Alkitab berkata, dalam tahun kering yang sama, dia menuai 100 kali lipat. Orang yang taat dalam tuntunan Tuhan, dengar ini baik. Engkau tidak akan pernah kekurangan. Tuhan akan membawa engkau dan membuka jalan-jalan berkat untuk engkau cukup makan, cukup bertahan hidup, apapun keadaannya. Hidup dalam tuntunan Tuhan itu penting. Elia hidup dalam tuntunan Tuhan. Ketika dia berada di sungai Kerit, Alkitab berkata dengan jelas, dia diberi makan oleh burung gagak pagi dan petang. Setelah sungai Kerit airnya hampir kering, dia dituntun Tuhan pergi ke janda di Sarefat, yang juga kemudian sedang menunggu hari kematian. Tapi lihat ini baik, orang yang hidup dalam tuntunan Tuhan tidak pernah kehabisan berkat, walaupun yang ada cuma sedikit. Sedikit yang ada padamu lebih daripada cukup kalau engkau ada dalam tuntunan Tuhan. Engkau akan melihat pembelaan, mujizat dan berkat Tuhan. Sedikit yang ada di tangan anak kecil yang dibawa kepada Yesus, 2 ikan dan 5 roti dengan ucapan syukur, memberi makan 5 orang laki-laki, dan si perempuan, belum termasuk perempuan dan anak-anak, masih ada sisa. Hidup dalam tuntunan Tuhan, engkau tidak akan kekurangan, tetapi bala berlebihan. Haleluya. Hidupi apa yang menjadi mau Tuhan. Sedangkan Allah bisa buat dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi hanya sedikit yang ada padamu, itu lebih daripada cukup. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah goyah. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, Nuh dan keluarganya mau berdiam dalam naungan Tuhan. Nuh mau berdiam dalam naungan Tuhan. Dia mengharapkan Allah tetap turut bekerja. Dan dia tidak mengharapkan apa yang sudah dikerjakan. Tentu Nuh akan berpikir begini, udah enak, udah selesai. Sudah ada dalam batra, air bah sudah menghapus setiap manusia dan makhluk hidup yang ada dalam dunia. Sudah selesai. Tapi Nuh tetap mengharapkan Tuhan. Allah bekerja dalam hidupnya. Nuh tetap berdiam diri dalam naungan Tuhan. Sebab sebab mulai air bah datang sampai dia kering membutuhkan hari. Itu banyak, saudaraku, lama, saudara. Dan Nuh harus mengharapkan Allah tetap turut bekerja. Sebab jika tidak, dia akan binasa. Mau makan apa? Persediaan berapa banyak? Iya kan gitu. Jadi dengar ini baik. Apapun persoalannya, apapun masalahnya, mau virus COVID-19 ini belum selesai, mau potensi resesi ekonomi akan terjadi, mau apapun yang terjadi dalam keadaan dunia hari-hari ini, tetap berdiam dalam naungan Tuhan. Jangan cari gara-gara, jangan tinggalkan Tuhan, jangan panik, jangan galau, tetap tenang supaya engkau dapat berdoa. Kita berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu jadilah tenang dan engkau dapat berdoa bersama dengan Tuhan. Saya pastikan engkau tetap hidup dalam bahaya bersama dengan Tuhan, melewati lembah kekelaman sekalipun. Gada dan tongkat Tuhan menyertai.